warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sabila dengan NIM 12320200073. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, untuk yang pertama, HAM biasanya hanya berorientasi kepada pandangan dunia barat beserta akar historiknya. Dengan pendekatan komparatif, kajian ini menemukan segi-segi yang menunjukkan kesamaan pandang antara Islam dan Barat mengenai HAM di samping segi-segi perbedaannya. Baik Islam maupun Barat sama-sama mengakui eksistensi HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia, sesuai dengan harkat dan martabatnya, memperoleh justifikasi secara moral dan mendapat jaminan dalam konstitusi. Contohnya, dalam persamaan nilai, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai fundamental lainnya. Bedanya, HAM menurut pandangan Barat bersumber kepada pemikiran filosofis semata. Bersifat antroposentris, lebih mementingkan hak daripada kewajiban, lebih bersifat individualistik, dan manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar. Nah, sebaliknya, HAM menurut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Allah sebagai Tuhannya dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Montesquieu, konsep trias politika atau pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Legislatif, yaitu parlemen, membuat undang-undang. Eksekutif atau pemerintah menjalankan kebijakan, dan yudikatif sebagai pengadilan tugasnya untuk menegakkan hukum. Dalam mencapai tujuan nasional, ketiga lembaga ini bekerja secara independen, tetapi mereka tetap saling mengawasi. Legislatif membuat undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Eksekutif mengimplementasikan kebijakan sesuai undang-undang tersebut, dan yudikatif memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Relasi yang seimbang dan saling mengontrol ini diharapkan mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu tangan dan bisa melindungi kebebasan serta hak-hak warga negara Indonesia. Keselarasan antara ketiga lembaga ini menjadi landasan bagi demokrasi yang efektif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam mencapai tujuan nasional. Nah, yang ketiga adalah konsep yang diutarakan oleh Dewa Merharjo. Itu sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebab, menurut Dewa Merharjo, masyarakat Madani itu mengandung 3 hal. Di antaranya yang pertama adalah agama. Pada model yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan pengajaran dalam Islam, di mana hukum Islam itu berlaku berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peradaban sebagai proses yang bertolak dari peradaban jahiliyah di Mekah dan hijrah ke Madinah, sehingga Madinah dijadikan kota yang berlaku hukum Islam. Sehingga masyarakat kota Madinah sebagai hasil yang berhukum kepada Islam. Sehingga Islam menghasilkan masyarakat yang beradab dan budi pekerti yang baik. Untuk soal yang keempat, yang pertama itu membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagamaan dan kemajemukan, memiliki cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatul lil alamin. Yang keempat, memberdayakan peran penyeluruh, ustadz, figur masyarakat dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Kemudian yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri ataupun siswa. Yang keenam, pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Yang ketujuh, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu
dalam upaya mencegah paham radikalisme. Yang kedelapan, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, dengan penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Nah, yang untuk kesembilan, melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling misalnya terhadap mantan napi teroris. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari soal-soal yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf atau, dengan banyak segala kekurangan saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Terima kasih sudah menonton, see you next time.